wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Triyudianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada ketikan kami, yaitu masyarakat dan majemuk. Perlu diketahui bahwasanya masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, saling berkaitan, saling berinteraksi secara tetap dan memiliki kepentingan yang sama. Dalam literatur lain pula disebutkan bahwasanya masyarakat sebagai suatu sistem sosial dan budaya, sebagai organisme yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan, saling bergantung antara satu dengan yang lain, dan memiliki fungsi masing-masing secara keseluruhan. Kemudian di sini terdapat pengertian lain menurut Paul B. Horton. Beliau menyatakan bahwasanya masyarakat adalah suatu sekumpulan manusia yang secara relatif atau fleksibel mampu untuk bersikap mandiri, memiliki kebudayaan dan juga aspek sosial yang sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan secara individu ataupun berkelompok. Nah, kemudian terdapat beberapa ciri dan konsep terkait masyarakat tersebut. Yang dinamakan masyarakat itu yang pertama adalah manusia yang hidup secara bersama-sama, sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang. Yang kedua, bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak dalam jangka waktu yang sebentar. Karena dengan jangka waktu tersebut akan menimbulkan sebab akibat atau hukum kausalitas, yang mana di sini menimbulkan manusia dapat berkomunikasi dengan bahasa ataupun tulisan dan membuat suatu perubahan budaya, regenerasi atau beranak pinak, kemudian adanya suatu peraturan-peraturan yang baru yang mana mengatur hubungan antar manusia tersebut. Yang ketiga adalah sadar bahwa mereka menjalin hubungan bersama, tidak dalam keindividuan. Dan yang keempat merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama di sini menimbulkan suatu kebudayaan dan juga aspek sosial lain, karena mereka bersama-sama merasa bahwa dirinya terkait satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, masyarakat manusia dapat dikatakan suatu masyarakat jika melakukan sosialisasi atau hubungan kemanusiaan terhadap generasi berikutnya. Baik, selanjutnya ada yang namanya kemajmukan. Apa itu kemajmukan? Di sini diterangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya kemajmukan itu berarti atau sama artinya dengan keanekaragaman. Nah, kemajmukan sendiri itu merupakan suatu bentuk keragaman dan ditinjau daripada aspek sosial dan juga budaya yang terdapat dalam suatu negara atau kontinental atau state atau region-region pun dapat dimasukkan ke dalamnya. Kemudian di sini menyadari bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau multikultural atau berbeda-beda suku, ras dan bangsa. Di sini merupakan suatu ciri bagi masyarakat Indonesia sendiri. Itu suatu identitas bangsa dalam suatu kebinekaan. Kemudian konsep masyarakat majemuk ini merupakan sangat penting untuk memahami karakteristik bangsa dan juga dalam berdinamika secara masyarakat Indonesia. Istilah masyarakat majemuk ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John Sydenham Furnival untuk menggambarkan suatu pola hidup bermasyarakat yang terdapat di negara Indonesia, karena terdapat keanekaragaman suku, bangsa, ras, dan juga agama dalam negara Indonesia. Kemudian John Sydenham Furnival pada saat itu pendapat kemajemukan masyarakat Indonesia itu
ditinjau dengan adanya komunitas orang kulit putih atau white skin Belanda, kulit putih keturunan India, dan juga kulit putih daripada pribumi, yang mencirikan adanya perbedaan dalam suatu negara. Nah, berbeda-beda di sini itu bukan hanya soal warna kulit, tetapi juga suku bangsa, agama, ras, dan juga kebudayaan yang terdapat di negara Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya terdapat unsur-unsur kemajemukan masyarakat. Yang pertama, adanya perbedaan ras, dan yang kedua itu adanya perbedaan etnisitas atau etnis. Perbedaan ras di sini menurut Robertson pernah mengatakan bahwa ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri warna kulit dan fisik tubuh tertentu yang ditentukan secara turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Namun di dalam pengertian ras ini, yang penting bukan bagaimana sifat fisik ataupun kulitnya yang tertentu yang diperoleh secara turun-temurun, tetapi bagaimana orang mengartikan dan memberi pandangan terhadap karakteristik kelompok ras tertentu. Selama ini diakui tidak terdapat 3 macam ras besar di dunia ini, yaitu yang pertama kelompok Caucasoid, yang kedua kelompok Mongoloid, dan juga yang ketiga kelompok Negroid. Kemudian yang kedua ada perbedaan etnisitas atau etnis. Di sini perbedaan etnisitas atau etnis. Dalam perbedaan etnis ini, hal mendasar dibedakan pada pengelompokan dari segi budaya, itu dari segi tradisi, agama, adat istiadat, ataupun yang lainnya yang terkonsep dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Nah, banyak kelompok suku di Indonesia dipandang berbeda satu sama lain secara ras dan etnis. Misalnya antara orang Jawa dengan orang Irian, ataupun orang Sunda dan orang Batak. Di sini masih terdapat perbedaan yang besar. Kemudian, perbedaan anggota masyarakat atau dasar ras dan etnis ini pengaruhnya terhadap dinamika masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan, dasar yang sangat penting untuk mempelajari sistem sosial masyarakat Indonesia, adanya prasangka dan diskriminasi rasial yang cenderung berkembang di masyarakat majemuk dapat mengancam integrasi nasional masyarakat majemuk. Demikian pula kecenderungan berkembangnya sikap etnosentrisme. Demikian pula dengan kecenderungan berkembangnya sikap etnosentrisme seringkali mengganggu kestabilan masyarakat majemuk. Konsep masyarakat majemuk ini merupakan pengetahuan penting untuk mempelajari masyarakat Indonesia, karena hal ini cocok dengan kenyataan sosial masyarakat Indonesia. Nah, untuk ini dalam masyarakat majemuk yang telah kita pelajari sekarang memiliki 2 pola bagi negara Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Pola pertama adalah terintegrasi, atau pola yang kedua disintegrasi. Itu kita yang tentukan mau pilih yang mana. Kita mau pilih yang terintegrasi atau disintegrasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Bakti, salah satu dari anggota kelompok 8. Nah, di sini saya akan membawakan materi kedua, yakni karakteristik masyarakat majemuk. Yakni diantaranya yang pertama adanya segmentasi ke dalam bentuk beberapa kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda dengan lainnya. Selanjutnya adanya struktur sosial yang tersusun dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komunitas. Selanjutnya dalam karakteristik masyarakat majemuk yakni kurang bisa mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Dan
keempat, sering mengalami konflik-konflik antar kelompok. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan yang saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir adanya dominasi politik-politik oleh suatu kelompok di atas kelompok lain. Jadi itulah beberapa karakteristik masyarakat majemuk yang mana lebih banyak bentrok karena berbagai macam majemuk. Dan di sini beberapa ciri-cirinya daripada masyarakat majemuk, yakni satu, memiliki kebudayaan majemuk atau beragam. Bagaimana masyarakat itu beragam dari latar belakang yang tercipta daripada kondisi geografi, kondisi iklim, tanah dan sebagainya, sehingga mereka tiap-tiap kelompok masyarakat tersebut berbeda dengan sistem budaya dan juga kebiasaan tersebut. Kedua, memiliki nilai dan norma yang disepakati bersama. Adanya nilai dan norma yang disepakati bersama merupakan dua hal yang mendasari terbentuknya masyarakat multikultural dalam lingkup negara dan bangsa. Yang ketiga, bersatu melalui proses integrasi yang relatif lambat dan atas dasar ketergantungan. Dan karena masyarakat majemuk itu latarnya berbeda-beda, sehingga proses integrasi relatif lebih lambat, dan juga ketergantungannya hanya pada mungkin seperti ekonomi dan kebutuhan. Yang keempat, perbedaan dalam masyarakat cenderung menjadi pemicu konflik sosial, sehingga masyarakat majemuk ini mudah sekali dalam pusaran suatu konflik, karena sedikit masalah, sedikit ejek-ejekan saja sudah menimbulkan konflik. Indonesia menyerang, saling menyerang hanya karena mungkin isu sara, suku dan budaya. Yang kelima, terjadi dominasi kelompok dominan pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya. Tentunya semakin luas ilmu pengetahuan dan juga semakin luasnya kemampuan manusia, semakin luas pula dominasi dan juga monopoli oleh sejumlah kelompok, hingga adanya kelompok mayoritas dan juga kelompok minoritas. Di sini menurut Pierre Elfan dan Tinbergen, ciri-ciri atau masyarakat multikultural ada terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial, keberagaman dan masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama, sehingga menghasilkan sub kebudayaan berbeda satu dengan kelompok lain. Memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat mengalami perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain. Kurang pengembangan konsensus dan kesepakatan bersama. Relatif sering terjadi konflik. Dan perbedaan-perbedaan di masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Terjadi bisa sangat beragam, mulai dari konflik ekonomi, sosial, dan sebagainya, baik itu individu ataupun kelompok. Dan juga tadi adanya dominasi politik, seperti adanya dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti dilanjut oleh pemateri ketiga. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Fadila dari kelompok 8 izin memaparkan materi pada pertemuan hari ini. Nah, saya sebagai pemakalah ketiga yaitu tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat dan kemajmukan yang mengintegrasikan masyarakat. Nah, di sini elemen-elemen atau unsur yang penting dan paling menonjol peranannya dalam mempengaruhi dinamika masyarakat majemuk adalah perbedaan anggota masyarakat atas dasar ras dan etnis. Keanekaragaman kultural dan kelompok sosial di masyarakat majemuk pada umumnya bersumber dari adanya perbedaan dalam dua hal, yaitu ras dan etnis. Di sini, menurut Robertson, ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri warna kulit dan fisik tubuh tertentu yang diturunkan secara turun-temurun. Sedangkan dalam hal ini, yang penting bukan bagaimana sifat fisik tubuh tertentu yang diperoleh secara turun-temurun, tetapi bagaimana orang mengartikan dan memberi pandangan terhadap karakteristik kelompok ras tertentu. Jika ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik tubuh, etnis lebih menunjuk pada karakteristik budaya suatu kelompok tertentu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dan kemajmukan yang mengintegrasikan masyarakat. Di antaranya itu yang pertama, proses interaksi. Nah, yang terakhir yaitu proses integrasi. Proses integrasi dapat dipahami sebagai sebuah penyesuaian antar unsur dalam masyarakat yang majemuk hingga terbentuk keserasian dalam kehidupan sosial yang bermasyarakat. Mungkin itu cukup, sekian penjelasan dari saya, kurang dalam lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kerjasama, yang keempat tentang proses akomodasi, yaitu faktor yang mempengaruhinya dapat dipahami sebagai langkah untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Dalam proses ini, semaksimal mungkin tiap-tiap pihak mencapai kata sepakat dalam memenuhi tujuan dengan tidak merugikan pihak lain. Nah, selanjutnya proses akulturasi dan asimilasi. Proses asimilasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu cara yang ditandai dengan kegiatan nyata untuk mengurangi perbedaan pada individu atau kelompok yang sedang konflik. Proses ini juga meliputi usaha untuk menyatukan persepsi kedua belah pihak dengan cara memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Proses interaksi adalah proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Lalu yang kedua itu proses identifikasi. Berangkat dari proses interaksi tersebut dapat berlanjut ke proses identifikasi. Proses identifikasi ini berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka terhadap keberadaan pihak lain secara utuh. Lanjut ke yang ketiga yaitu kerjasama. Di sini di saat yang bersamaan pula mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan bersama.